Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama akan saya membahas tentang anak. Anak itu dibagi menjadi dua hukum. Hukum pertama yaitu anak di usia 0 sampai 18 tahun akhir balik. Itu semuanya, segala perbuatan, segala sifat, segala tingkah laku seseorang anak itu, ketika seseorang anak melakukan perbuatan baik, ketika seseorang anak melakukan perbuatan buruk, ketika seseorang anak melakukan hal-hal baik, hal-hal yang menurutnya akhlaknya baik, ditimpahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ditimpahkan pahala itu kepada orang tuanya. Nah, kalau ada orang tuanya. Nah, ketika gimana nih seseorang anak yang usianya 0 hingga 18 tahun melakukan kejahatan, melakukan kriminal, melakukan contoh seperti mencuri lah. Nah, ketika seseorang anak di bawah usia akhir balik, maka ketika seseorang anak melakukan perbuatan kriminal, ketika seseorang anak melakukan dosa, maka dosa tersebut atau perbuatan kriminal tersebut ditimpahkan kepada kedua orang tuanya. Nah, seseorang anak di bawah usia akhir balik, yaitu dari mulai dia lahir hingga dia mulai usia 18 tahun. Itu untuk seseorang yang belum balik. Ketika dia melakukan perbuatan dosa nih, ketika dia mencuri buah nih, ketika dia mencuri ini, ketika dia berbuat dosa, maka dosa dan sifat perbuatan tersebut dilimpahkan ke kedua orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya, bagaimana dia cara mengkomunikasi dengan anak, bagaimana dia cara mendidik seseorang anak kok nggak baik, maka semuanya sifat, tingkah laku, perbuatan, ucapan ditimpahkan dosa-dosanya, ditimpahkan salah kesalahannya. Ketika dia melakukan pahala tersebut, ketika dia melakukan perbuatan kebaikan tersebut, maka ditimpahkan kepada kedua orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab ketika anaknya masih di usia 0 hingga 18 tahun akhir balik. Yang kedua, tadi kan yang ke satu, terus yang kedua itu ketika seseorang anak di usia 19 ke atas itu adalah segala perbuatan, segala tingkah laku, segala sifat-sifatnya dia, maka akan ditimpahkan ke dirinya masing-masing. Karena apa? Karena itu sudah balik, sudah ketika seseorang anak sudah balik itu sudah mengerti, sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Itu yang namanya balik. Oh ini baik, oh ini buruk. Makanya kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Maka yang baik diperbaikin, yang buruk jangan diburukin, dijauhin. Makanya karena terus siapa yang menanggung ketika usia saya udah 19 tahun nih, usia saya sudah balik nih, siapa yang menanggung kita dosa-dosa kita? Siapa yang menanggung? Bukan orang tua. Ketika Anda melakukan zina, ketika Anda melakukan maksiat, dan ketika Anda melakukan hal-hal dosa kecil lainnya, maka dosanya ditanggung sendiri, diujar sendiri, diselesaikan sendiri, jangan orang lain yang mengikuti. Karena apa? Karena Anda sudah tahu, dan karena Anda sudah balik, Anda sudah tahu, Anda sudah mengerti gimana itu baik, ini buruk, itu enggak cocok, ini cocok, ini Anda sudah tahu itu semuanya. Makanya dari itu Anda, kenapa kok hidup saya di umur 27, 30, 40 tahun, kok hidup saya kayak gini, kok saya sengsara terus kayak gini, kok saya
ini ya hidupnya ya nggak tenang, kok saya hidupnya gelisah, ini, kok saya susah amat cari rezeki. Jangan salahkan Allah. Ingat, jangan salahkan Allah. Kok Allah nggak adil ya? Kok Allah nggak adil ya? Sementara saya kayak gini, makanya makan cuma seadanya. Terus kalau ini kayak gini, coba dia pandang dia, kok dia adil gini, kok dia ini. Ingat bos, setiap seseorang mempunyai amal baiknya masing-masing. Akan tetapi amal tersebut dia pintar untuk membulatnya, dia pintar untuk membungkus-bungkus amal tersebut, sehingga amal-amalan baik mereka tidak terlihat, sehingga amal-amalan buruk mereka dilihat. Dan itu ada amal-amalan buruk dilihatkan, sementara amal-amalan baik itu disimpan di isolasi supaya dia tidak tahu kepada orang lain. Yang tahu hanyalah keinginannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup, maaf, pembahasan saya bukan amal. Pembahasan saya adalah anak yang belum balik dengan anak yang sudah balik. Anak yang belum balik itu anak umur berapa? Anak yang umur 0 hingga 18 tahun. Nah, hingga 18 tahun itu segala urusannya, segala masalahnya, segala dosanya. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan pencurian, ketika anak melakukan ini hal-hal buruk, maka segala dosa anak tersebut ditanggungkan kepada orang tua, kedua orang tuanya. Dan ketika anak melakukan perbuatan baik, ketika anak melakukan hal-hal baik, ketika anak melakukan sholat, amal baik, mengajak kebaikan, nah kebaikan amal-amalan tersebut, maka perbuatan pahala, perbuatan dosa akan ditimpakan kepada kedua orang tua. Oh, orang tuanya bagus nih ngajarnya, anak siapa ya? Itu kan kadang ada bos, anak siapa ya itu ya akhlaknya baik, ini ya baik. Nah, ketika dia dapat pahala, maka ditimpakan kepada kedua orang tua, karena orang tuanya tersebut yang mendidik, karena orang tuanya yang mengajarkan amal-amalan baik tersebut. Nah, terus ya kalau di usia 19 tahun ke atas, siapa yang nanggung jawab? Kalau di usia 0 hingga 18 tahun kan orang tua nih yang tanggung jawab, yang mengurus apa gitu, pahala masyarakat ditimbang kedua orang tua. Terus ketika ada masalah kan orang tua harus tanggung jawab. Nah, terus ketika ada masalah, ketika saya melakukan dosa, ketika saya melakukan amalan baik, itu kan kepada diri kita sendiri di usia 19 tahun ke atas. Nah, terus gimana ketika saya melakukan ini, apa dampaknya? Satu, di dunia itu semuanya itu ada balasannya. Di dunia itu semuanya itu yang namanya Allah itu sudah mendetailkan dari 50.000 tahun yang lalu. Kamu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kenapa ya hidup saya susah gini? Lihat bos, lihat, koreksi diri masing-masing. Jangan salahkan Allah. Ingat, jangan salahkan Allah. Allah itu adil sejujurnya. Jika Anda nggak mungkin, koreksi diri kita. Kenapa kita ya rezekinya sempat? Kenapa kita ya rezekinya seret? Kenapa kita ini ya? Segala masalah banyak. Lihat koreksi diri kita. Mohon lihat koreksi diri kita. Dulunya kita bagaimana, pernah apa. Nah, ketika Anda pernah ini dampaknya apa ini, pernah ini dampaknya apa ini, itu adalah karena Allah menciptakan berpasang-pasangan di muka bumi ini. Ada cowok, ada wanita, ada api panas, ada air yang mendinginkan, ada malam, ada juga siang. Itulah Allah. Makanya ketika diri kita ini melakukan salah, ketika diri kita melakukan dosa, ayo cepatlah bertobat.
bertaubat. Agar apa? Agar supaya Allah satu mengampuni semua dosa-dosa kita, dan dua, dan merubah alur hidup kita yang ketika kita melakukan ini nih, ntar ini kamu di usia segini, di umur segini, di waktu ini, di hari ini, minggu ini, tahun ini kamu akan kayak gini karena perbuatan yang tadi. Karena perbuatan yang tadi kamu belum minta maaf, maka dihancurkanlah di kedepannya kamu ini. Nah, ketika kamu bertaubat, ketika kamu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seandainya hari ini kamu kecelakaan di sini, seandainya hari ini kamu akan kena inilah, karena ini bahaya ini, maka dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah itu maha baik, Allah itu maha agung, Allah itu maha suci. Nah, terus siapa yang menggantikan ketika di usia ini karena perbuatan ini yang tadi kamu yang dikerjakan di masa usia 21 atau di masa lalu kamu melakukan ini akan dihadang, itu adalah karma. Akan dihadang perbuatan kecelakaan ini contohnya ini, maka siapa yang menggantikan ini? Yaitu Wallahu a'lam. Akan tetapi ada yang mengatakan ntar kelak ada malaikat yang menggantikan. Ketika di hari itu kamu ini dan kamu kecelakaan, ada malaikat yang rela menggantikan kamu untuk sebenarnya hari itu kamu kecelakaan. Ntar terus hari itu kamu selamat, itu adalah kamu ada melakukan perbuatan amalan atau taubatan yang nasuha, amalan yang baik. Ketika seandainya kamu di situ nggak melakukan amalan baik, seandainya kamu di situ nggak melakukan pertaubatan, nggak melakukan resleting, nggak melakukan perputaran merail diri kita sendiri, itu kamu akan terjadi. Makanya ayo kita bertobat, ayo kita menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ketika kita mereset, melaju ke depan nih, sudah diperbarui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya itu kamu di tahun ini, detik ini, bulan ini, hari ini kamu akan kesini, itu tidak terjadi, tidak kecelakaan. Adalah apa? Satu, kamu menghapus itu dengan amal sedekah. Itu yang ampuh banget, yang ampuh. Dua, amalan soleh, amalan dari hati kita, kasihannya kita, peluasannya kita, itu dari situ. Nah, terus kenapa Allah memberikan balasannya di depan? Iya jelas, semua tingkah laku, semua perbuatan itu ketika kamu di usia 18, di usia 19, 21, 20 tahun itu melakukan ini, zina apa, melakukan zina, melakukan perbuatan inilah perbuatan itu, perbuatan ini, maka di kedepannya kamu itu akan dihadang. Gak mungkin gak dihadang, karena Allah itu adil. Allah itu seadil-adilnya Allah, seadil-adilnya. Makanya ntar kelak, astagfirullahaladzim, makanya ntar, ya bang, makanya kan ntar kelak ada suatu hari hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Ini nih tangan yang saya diam saja akan berbicara di kelak hari nanti. Tangan dua saya ini akan berbicara di kelak hari nanti. Mulut saya akan ditutup, mata saya akan berbicara, telinga saya akan berbicara, hati saya akan berbicara, semuanya akan berbicara, menyaksikan apa yang kamu itu lakukan, perbuatan di muka bumi ini, apa yang dilakukan. Makanya sadar, ayo kembali ya Allah, 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 la ilaha illa anta
الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني